pembimbing, saya Guntur Febriandi Permana. Oke, materi yang pertama akan disampaikan oleh Guntur Febriandi Permana, yaitu tentang ancaman di bidang ideologi. Apa itu ancaman di bidang ideologi? Ancaman terhadap integrasi nasional dalam bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mampu membahayakan dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Untuk mengatasi ancaman dalam bidang ideologi diperlukan partisipasi dari seluruh warga negara Indonesia. Lalu ada upaya-upaya dalam pencegahannya. Yang pertama, menyeleksi budaya asing yang masuk ke Indonesia sehingga masyarakat itu tidak terpengaruh oleh budaya asing yang bertentangan dengan nilai Pancasila sehingga dapat memecah belah persatuan bangsa. Yang kedua, memberikan pendidikan dan pentingnya ideologi Pancasila secara bertingkat dan berlanjut kepada para siswa dan mahasiswa di semua tingkat dan jenjang pendidikan, salah satunya melalui proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga, untuk meningkatkan iman dan takwa, untuk membentengi masyarakat dari ancaman penetrasi ideologi asing yang membahayakan dan merusak harmonisasi kehidupan kebangsaan serta membahayakan keamanan negara. Yang keempat, ada penumpasan gerakan separatis secara tegas. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Davis Elsa. Yaitu ada ancaman di bidang politik. Strategi di bidang politik terwujud dengan adanya kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi Pancasila. Adapun strategi dalam menghadapi ancaman berdimensi politik sebagai berikut. Strategi terbagi menjadi tiga, yaitu ada A. Menegakkan reformasi hukum, B. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, C. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Selanjutnya ada strategi juga, yaitu yang keempat, pembuatan penyelenggaraan pemerintahan negara yang sah, efektif, bersih, berwibawa, bebas, KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, dan bertanggung jawab. Yang kelima, meningkatkan kerjasama dengan negara lain dalam rangka prinsip saling percaya, saling menghargai, dan tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri. Yang keenam, penguatan lembaga legislatif sehingga menjadi lembaga yang berkualitas dan profesional dalam bidangnya. Yang selanjutnya ada bidang ekonomi yang akan dilanjutkan oleh Keisha. Bidang ekonomi dalam menghadapi ancaman berdimensi ekonomi, sistem dan upaya pertahanan negara yang ditempuh adalah dengan membangun ketahanan di bidang ekonomi melalui penataan sistem ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing. Adapun strategi untuk menghadapi ancaman di bidang ekonomi sebagai berikut. Strategi yang pertama yaitu tidak bergantung pada badan-badan multilateral. Yang kedua, memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Yang ketiga, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara maju. Yang keempat, membuat prioritas kebijakan dapat berupa menciptakan lapangan kerja pada karya sebagai solusi, memberantas kemiskinan, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan pemilihan teknologi yang tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja. Yang kelima, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harus terjangkau oleh daya beli masyarakat. Yang keenam, menciptakan kondisi keamanan nasional yang terkendali, membantu kelancaran distribusi komoditas, dan membantu fokus masyarakat, terutama di daerah-daerah pedalaman dan terisolasi yang tidak dapat dijangkau dengan sarana transportasi umum. Yang keempat, strategi mengatasi ancaman di bidang budaya. Indonesia harus selalu waspada menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial. Budaya Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental. Keseimbangan dan keselarasan yang dimaksud yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan. Untuk mendukung itu dibutuhkan semangat kebangsaan, berbudaya, kemauan menjadi masyarakat global yang berbudaya dan bermartabat. Fitur-fitur budaya dan kebudayaan yang perlu ditumbuh kembangkan mulai dari sendiri sampai pada
sampai fase tatanan nasional. Lalu yang terakhir yaitu ada di bidang pertahanan dan keamanan. Strategi pertahanan dan keamanan nasional itu sudah diatur dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 1 sampai 5. Lalu usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia bukan hanya tanggung jawab TNI atau Polri saja, tapi juga merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Kemudian RI 1945 juga memberikan gambaran bahwa strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau yang bisa disingkat dengan Sishan Kamrata. Penggunaan Sishan Kamrata ini juga disesuaikan dengan ancaman yang terjadi di antara pengungkapan kekuatan pertahanan yang dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Nah, komponen Sishan Kamrata ini dibagi menjadi 3, yaitu ada komponen utama, cadangan, dan pendukung. Komponen utama itu yaitu ada TNI dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Lalu ada komponen cadangan, yaitu terdiri dari atas warga negara, sumber daya alam, serta sarana dan prasarana nasional. Dan yang terakhir ada komponen pendukung, yaitu terdiri atas seluruh warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.